Selamat siang teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Human Computer Interaction. Materi ini disusun oleh tim dosen IMK dari PRI Institute. Oke, sekarang kita mungkin agak sedikit kebingungan ketika masuk ke Play Store karena banyak sekali aplikasi-aplikasi mobile yang sudah dimasukkan ke sana sehingga membuat pilihan-pilihan kita terhadap sebuah aplikasi itu menjadi terlalu banyak atau bisa disebut dengan overabundance of choice. Nah, dari banyak pilihan-pilihan ini, tentu saja ada beberapa aplikasi-aplikasi favorit yang mungkin teman-teman gunakan dan juga ada beberapa aplikasi yang sebenarnya memiliki fungsionalitas-fungsionalitas yang mungkin jauh lebih bagus, tapi tidak pernah digunakan oleh orang lain. Atau mungkin oleh kita sendiri, atau mungkin teman-teman di sini juga mempunyai pengalaman pernah mengembangkan sebuah aplikasi, kemudian dimasukkan ke apps store atau play store atau sejenisnya, kemudian tidak ada satupun orang yang menggunakan. Kira-kira mengapa sih hal ini terjadi? Dan sebenarnya ini bukan menjadi sebuah kasus-kasus langka, bahkan banyak sekali aplikasi-aplikasi sistem maupun produk-produk lah, kita sebut di sini produk yang dikeluarkan oleh berbagai perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan teman-temannya itu tidak digunakan sama sekali oleh orang. Kira-kira mengapa? Nah, untuk menjawab mengapa inilah kita mempelajari tentang Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Jadi apa sih sebenarnya Human Computer Interaction itu? Jadi Human Computer Interaction itu adalah cabang ilmu yang berfokus untuk mempelajari hubungan antara sistem dan manusia sehingga lebih atraktif dan melibatkan berbagai macam bidang ilmu. Jadi nanti kita mungkin tidak akan ada sama sekali memegang coding di mata kuliah ini, tapi kita akan lebih banyak berbicara tentang psikologi, kemudian ilmu-ilmu desain. Nah, nanti teman-teman di sini yang mungkin agak memiliki kekurangan di bidang programming tetapi memiliki kemampuan desain yang bagus akan sangat tergunakan di mata kuliah ini. Nah, jadi kapan sih sebenarnya sebuah aplikasi, sistem atau produk itu disebut dengan sukses? Jadi banyak sekali sebenarnya faktor-faktor yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan bahwa sebuah aplikasi tersebut sukses atau tidak. Tapi ada 3 kunci utama. Yang pertama, sebuah aplikasi atau produk itu harus berguna. Jadi memang produk yang kita ciptakan itu harus berguna bagi pengguna atau dari sini kita sebut masyarakat umum. Kemudian aplikasi tersebut selain berguna juga bisa digunakan. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, berguna kemudian bisa digunakan. Bukannya sesuatu yang berguna itu pasti bisa digunakan. Sebenarnya tidak juga. Karena bisa jadi kalian bikin sebuah produk yang berguna nih, misalnya bisa mempermudah seseorang untuk pergi ke luar negeri misalnya menggunakan pemesanan online. Nah, tapi tidak bisa digunakan karena memiliki user interface yang terlalu rumit misalnya, sehingga tidak digunakan oleh orang. Nah, kemudian kata kunci yang terakhir adalah digunakan. Jadi walaupun kalian punya aplikasi yang berguna, bisa digunakan tapi tidak digunakan oleh orang, itu berarti aplikasi yang kalian kembangkan belum dikatakan sukses. Jadi kita akan menjelaskan mengenai apa itu sebenarnya ergonomi. Nah, nanti ketika kita mempelajari human computer interaction, kita akan sering mendengar istilah ergonomik ini. Jadi ergonomik itu adalah sebuah bidang studi yang mempelajari tentang kelayakan sebuah produk secara fisik dan kelayakannya untuk digunakan di lingkungan kerja. Jadi ini memang pengertian-pengertian yang lama, tapi intinya adalah ketika kita belajar tentang ilmu ergonomik adalah bagaimana kita menciptakan sebuah produk yang mudah untuk digunakan, aman, nyaman digunakan, dan mempermudah orang lain dalam menggunakannya. Nanti kalian juga akan banyak mendengar kata-kata usability di dalam UX. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari tentang desain interaksi. Jadi desain interaksi ini adalah merancang sebuah produk yang interaktif. Nah, jadi di sini ada kata-kata kuncinya. Yang pertama interaktif, kemudian mendukung pengguna berkomunikasi dan berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari dan pekerjaannya. Nah, jadi jika kalian nanti menciptakan sebuah produk, tapi fungsionalitasnya bagus,
tapi ternyata tidak mempermudah si user pengguna, nah itu bisa dikatakan produknya tidak memiliki desain yang interaktif atau tidak memiliki interaksi desain yang baik. Nah, ini salah satu contoh model dari sebuah interaksi. Jadi kalau kita membuat sebuah aplikasi, katakanlah kemarin kalian kan sudah belajar tentang SRS ya, System Requirement Specification, kemudian pemodelan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sih kita mengevaluasi sebuah aplikasi. Yang pertama itu kita tentukan dulu tujuan dari aplikasi tersebut. Misalnya kita bikin aplikasi untuk misalnya tadi pemesanan tiket. Kita sudah tentukan, oke, aplikasinya adalah untuk pemesanan tiket. Nah, kita susun tuh aplikasinya untuk memesan tiket dengan cara apa tuh, kemudian spesifikasi langkahnya kan, kegiatannya bagaimana. Kemudian kita laksanakan tuh, kita kembangkan. Misalnya di sini user interface-nya dulu deh. Mungkin kita pakai Adobe XD atau apa. Kemarin kan sudah diperkenalkan juga tentang Adobe XD. Nah, kemudian kita studi tuh sistem yang telah diterapkan. Jadi dari prototipe nih, misalnya kalian dapat prototipenya, kalian terapkan ke pengguna, kemudian hasilnya kalian pelajari, oh kira-kira ini apa yang menjadi permasalahan si pengguna. Nah, jadi biasanya kesalahan pengguna itu ada dua jenis. Yang pertama ada namanya slip. Jadi itu sebenarnya tata cara dia menggunakan itu sudah benar, tapi ternyata ada sebuah kegiatan yang mereka tidak sengaja salah gitu. Misalnya ketika mereka harusnya mengklik sekali, ternyata tidak sengaja mereka terdrag misalnya. Itu kan sering sekali tuh ketika kita di desktop waktu pengen buka 2 kali sistem malah kedrag misalnya karena kita pakai mouse-nya terlalu cepat misalnya seperti itu. Sedangkan kalau mistake itu memang si penggunanya salah. Misalnya dia pengen save, malah aplikasinya tertutup misalnya, ke close. Nah, itu namanya mistake. Nah, nanti kita akan lebih mempelajari masalah ini di materi-materi selanjutnya. Oke teman-teman, saya rasa materi untuk pembukaan cukup. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan, kita lanjutkan di Microsoft Teams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.